A few moments later. Bu Kaji, jenengan semerap nggak kalau misalnya Iya. kemarin itu Pak Prabowo itu kan berpidato. Nah, di pidatonya itu bilang mau memaafkan koruptor sama ngasih kesempatan sama koruptor itu untuk bertaubat, Bu. Oh iya, yang kemarin itu ya, yang bulan lalu itu di depan mahasiswa di Mesir sana. Bu, kemarin itu juga Pak Prabowo itu menyampaikan kalau misalnya mau membuat mekanisme pengembalian uang hasil korupsi. Sekaligus si Bapak itu juga menyinggung soal pengembalian pajak dan menghimbau untuk melaksanakan kewajiban pajak. Ya, melakukan bersih-bersih aparat penegak hukum yang tidak taat itu loh Bu Kaji. Sebetulnya saya juga muak ya dengan koruptor itu. Saya tahu mereka itu namun mukanya kayak tidak bersalah gitu kok. Korupsi itu kan kejahatan yang paling besar ya, makanya harus dihukum dengan hukuman berat. Karena merugikan keuangan negara dan mendolimi rakyat, Mbak. Iya Bu Kaji, wong faktanya itu kan hukuman yang diterima para koruptor itu kan tidak memberikan efek jerah. Selain itu, solusi yang diberikan saat ini itu kan bukan solusi yang solutif, Bu Haji. Nah kan, banyaknya lembaga tersebut akan menuntaskan korupsi atau malah terjadi tumpang tindih tugas. Akhirnya menambah pengeluaran dana untuk membiayai lembaga-lembaga tersebut, Mbak. Kok kayak ilusi gitu ya bisa menghukum mereka itu, bisa nangkapin mereka, terus dihukum, habis itu dimiskinkan deh. Terus mereka disuruh untuk mengembalikan semua aset yang mereka curi. Duh, kapan ya Bu? Ya memang tinggal ilusi, Mbak. Soalnya sistem hari ini itu memberikan hak kepada manusia atau sekelompok manusia itu untuk membuat hukum. Inilah yang menyebabkan hukum itu bisa berubah-ubah dan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing. Iya Bu Kaji, kok bisa gitu ya? Heran saya itu para petinggi yang lain itu apa nggak mikirin soal ini ya? Kembali lagi Mbak, sistem ini berdiri atas dasar pemisahan agama dari kehidupan dan berstandarkan untung rugi. Pengembalian aset jelas hanya fokus pada untung rugi yang didapat, bukan dalam rangka memberantas tuntas tindak korupsi. Kur yang diberikan presiden kepada koruptor dengan mengembalikan apa yang mereka curi pernyataan tidak adil. Lah bagaimana dengan pencuri yang mencuri dengan alasan ekonomi karena sekedar mengisi perut? Selain itu, sistem ini itu merupakan sistem yang berbiaya mahal Bu Haji. Untuk menjadi seorang pemimpin di sistem ini itu harus merogoh kocek dalam-dalam. Mungkin ini Bu yang menyebabkan pemimpin terpilih itu hanya bertindak sebagai regulator yang memuluskan proyek-proyek para pemberi dana kapital atau pengusaha yang memberikan dana sampai dia bisa menjadi sebagai pemimpin. Sehingga pemimpin itu sudah tidak menjadi pengurus rakyat lagi Bu Haji. Nah betul, di sisi lain walaupun koruptor itu dikasih hukumannya itu tidak membuat efek jerah. Karena di sistem sekarang ini, sistem demokrasi kapitalis, banyak pemerintah itu ngasih ampunan. Ada pemotongan masa tahanan karena peringatan hari-hari besar, gerasi, remisi. Lah gimana mau menyesali perbuatannya mereka? Selama mereka memiliki uang, maka penjara akan disulap sebagai penginapan. Kalau misal kita semua pakai sistem sanksi Islam, hukuman bagi koruptor itu sama nggak sih Bu Haji sama dengan mencuri? Jelas pelaku koruptor itu disebut khoin, pelaku khianat, yang artinya dia menggelapkan harta yang diamanahkan. Dalam sistem Islam, hukuman bagi koruptor adalah takzir. Lah jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim, bukan potong tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ditetapkan hukum potong tangan bagi orang yang melakukan pengkhianatan atau koruptor, orang yang merampas harta orang lain dan penjamret. Ini dikutip dalam riwayat Abu Daud. Iya Bu Haji, saya tahu hukum takzir ini. Takzir ini bisa berupa tahsyir atau perwartaan kan? Dulu itu bisa dikarak keliling kota, kalau sekarang mungkin bisa disiarkan di media sosial. Penyitaan harta dan hukuman kurungan bahkan sampai hukuman mati Bu Haji. Nah selain itu ada mekanisme melalui 3 pilar biar korupsi ini bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Ketakwaan individulah yang mendorongnya untuk terikat kepada hukum syara. Sehingga andai ada peluang untuk korupsi, ia akan ingat hal tersebut
akan mengundang murkanya Allah. Iya, betul. Yang kedua apalagi? Kontrol masyarakat dong. Kontrol individu atau masyarakat terhadap individu lain itu sangat diperlukan. Karena manusia itu bukan malaikat, terkadang hilaf, melakukan dosa, bukan malah ikut-ikutan menikmati hasil korupsi. Iya, betul. Sehingga bisa saling mengontrol atau muhasabah. Masyarakat bisa menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat hedonis yang bermental instan akan menempuh jalan pintas berurusan dengan aparatnya. Sebaliknya, masyarakat yang mulia dan kritis akan turut mengawasi jalannya pemerintah dan menolak aparat yang mengajak menyimpang. Yang ketiga, apa Bu Haji? Negara yang menerapkan syariat Islam secara utuh, penggajian yang layak, larangan menerima suap dan hadiah, dan perhitungan kekayaan. Kekayaan pejabat akan dihitung dari awal dan dari akhir masa jabatannya. Jika ada kenaikan yang tidak wajar, maka pejabat itu yang bersangkutan akan menghitung benar-benar bahwa harta itu halal. Itu yang sekarang kita kenal sebagai pembuktian terbalik Bu Haji. Ayolah, sekarang kita lebih semangat lagi dalam berdakwah Bu Haji. Biar pertolongan Allah itu segera datang dan bisa kembali diterapkan sistem Islam. Hanya dengan sistem Islam, korupsi ini dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Sehingga negeri ini mendapatkan berkah dari langit dan bumi. Hal ini dapat terlaksana dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam sebuah institusi, yakni Daulah Khilafah Islamiyah, bukan sistem demokrasi kapitalis. Loh, Mbak, tunggu.